Halo teman-teman semua. Eh, Hari ini saya ingin mendiskusikan atau membicarakan tentang sepeda motor ini, Benelli Imperiale 400, yang telah saya gunakan selama lebih kurang 6 bulan. Seperti kita tahu bahwa Benelli Imperial ini adalah retro classic design, satu silinder, kemudian dengan desain yang betul-betul klasik ya. Kalau kita perhatikan, di belakang ada dua side bags, kemudian di depannya lampunya lampu bulat begitu. Kemudian model spionnya juga chrome, warna chrome. Bahkan lampu sennya juga model lampu sen yang lama begitu. Kemudian tempat duduknya juga sangat klasik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat itu mungkin pernah lihat Vespa yang model lama, Vespa model lama itu tempat duduknya itu kan ada pernya ya, seperti ini ya. Jadi ini betul-betul desain klasik ya. Apa yang ingin saya bahas di sini pada hari ini adalah tentang beberapa bisa dibilang mungkin kekurangan dari Benelli Imperial. Pertamanya adalah tentang ini nih. Kalau originalnya itu aslinya tuh di sini itu ada karet ya. Di sini tuh ada karet dan sebelum antara body tank ini dengan karet itu ada lem ya. Nah, itu kalau kita jemur motor ini di tempat panas gitu ya, itu lemnya itu jadi kayak melting ya, lemnya itu melting sehingga bentuknya itu jadi kemana-mana lemnya itu bahkan keluar dari karetnya itu sehingga bentuknya jadi jelek. Apa yang saya lakukan adalah saya buka aja dua-duanya. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan itu harusnya ada karet ya. Akhirnya saya buka dua-duanya. Jadi udah langsung full metal aja. Itu juga tidak ada pengaruhnya sih untuk kepada keseimbangan gitu ya, nggak ada pengaruh, hanya untuk lebih ke arah estetika aja. Oke, itu satu. Kemudian saya masih ingat ya, pertama kali menggunakan motor ini dalam sebulan pertama itu ada isu dengan di bagian saya nggak tahu bagian antara kunci kontaknya dengan powernya atau dengan supply powernya, sehingga apa yang terjadi waktu itu, saya membawa motor ini di satu tempat agak terpencil begitu. Kemudian waktu saya berhenti sebentar, kemudian jalan lagi. Nah, waktu jalan itu suara mesinnya itu kayak supply tenaganya itu nggak ada. Jadi sering terputus-putus gitu. Sering terputus-putus dan ujung-ujungnya adalah bahwa tiba-tiba motor itu kehilangan tenaga, mati sendiri. Kemudian saya coba start hidupkan engine-nya lagi, itu tidak bisa. Oke, itu tidak bisa. Jadi akhirnya dibawa ke bengkel. Saya nggak tahu di bengkel mereka melakukan apa, tapi kalau saya baca-baca di Facebook grupnya Benelli Imperial itu mereka mengatakan bahwa itu ada isu dengan konektornya. Saya nggak tahu konektor yang mana gitu, tapi pokoknya setelah saya bawa ke bengkel resminya Benelli, terus pihak bengkel itu mengatakan bahwa ini ada isu dengan konektornya, dan itu ternyata bukan isu dari saya, bukan isu yang jarang, tapi itu ternyata itu masalah yang umum. Kemudian berikutnya adalah karena ini adalah single cylinder.
Jadi karena dia single cylinder itu mungkin untuk beberapa orang yang tidak terbiasa dengan karakter mesin yang single cylinder itu dianggap vibrasinya atau getarannya itu gede banget gitu ya. Nah, efeknya apa? Bahwa kita tuh harus rajin-rajin mengecek ya mungkin rajin dalam hal sekali sebulan lah mungkin ya, mengecek tentang ini nih. Misalkan kayak nih posisi bautnya ini dicek gitu ya, apakah kuat atau enggak gitu. Jadi kayak kalau kita perhatikan nih ya, kalau kita perhatikan ini kan baut tuh, terus dibikin ada putih atas putih bawah. Di bautnya tuh dibikin putih ya. Saya nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak? Oh ya. Nah ini ada putih di bautnya, terus ada putih di bagian hitamnya ini. Nah itu tuh sebenarnya gunanya untuk melihat apakah ada pergerakan bautnya gitu loh. Apakah ada pergerakan baut. Jadi kalau misalkan bautnya makin longgar, berarti putih di bagian bautnya ini akan lebih ke arah ke kiri kan, karena dia udah ada referensi di bagian yang di hitam ini. Begitu juga ini nih contohnya. Nih, ini. Jadi ini sebenarnya salah satu quality control juga, atau cara kita mengecek secara visual apakah baut kita itu kenceng atau enggak. Nah, permasalahannya waktu itu adalah saya waktu itu ini nih di bagian di sini nih saya jarang ngecek baut-bautnya kuat atau enggak gitu ya. Sehingga apa yang terjadi waktu saya mengendarai sepeda motor ini, tiba-tiba ini lepas karena ternyata baut ini dengan baut ini sudah nggak ada, jadi lepas gitu ya, lepas. Akhirnya ya saya beli baut baru pengganti dua ini. Kemudian jadi secara rutin misalkan sekali seminggu atau sekali 2 minggu itu saya cek cek bautnya nih, ini masih kuat atau enggak gitu ya, jadi enggak, to make sure itu enggak longgar begitu. Nah di sini juga sama, yang ini nih, ini sering bermasalah. Di beberapa diskusi di Facebook group itu ada yang mengatakan bahwa mereka punya isu dengan soal baut lagi itu di bagian disc brake-nya. Oke. Nah, di bagian disc brake ini sebenarnya cukup berbahaya ya sebenarnya. Mungkin saya harus tunjukin di disc brake belakang. Itu lebih jelas. Oke. Nah, maksud saya lebih berbahaya itu adalah di sini. Ini kan di sini ada baut nih ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman. Ya ini kan ada baut nih. Ya, ini ada baut yang bisa dikunci pakai L-shape key gitu. Nah, saya mudah-mudahan saya jangan pernah mengalami lah begitu ya. Nah, ada beberapa pemilik Benelli Imperial itu mengatakan bahwa saat sedang berjalan itu tiba-tiba salah satu baut yang di sini tuh longgar terus terkeluar gitu. Nah efeknya apa? Begitu bautnya itu mulai terkeluar, berarti kan itu memberi efek kepada sistem rem di sini nih, karena dia pasti akan makan bagian di remnya yang di sini ya. Kemudian setelah itu juga akan mempengaruhi apa? Karena ini ABS ya, dia pakai ada sistem ABS-nya. Nah itu juga akan mempengaruhi sistem ABS-nya. Jadi komplain itu, keluhan itu ternyata bukan hanya satu orang juga. Jadi ada beberapa orang yang sempat saya baca di Facebook group itu mengatakan bahwa mereka juga punya masalah yang sama dengan bautnya yang di sini nih, ya, dengan baut yang itu tuh, yang ini. Oke. Sehingga itu juga harus rutin dicek. Nah ini nih, ini side back-nya ini. Side back-nya ini kan kelihatannya gagah nih ya, gitu. Jadi dari segi tampilan bagus, tapi side back ini tidak waterproof ya, tidak waterproof. Jadi kalau misalkan sedang hujan gitu ya, itu air juga bisa masuk walaupun kita udah ada kayak pelindung supaya air nggak masuk ya. Tapi airnya bisa merembes gitu. Akhir motor ini di tempat yang panas sehingga potensi jamur yang akan muncul di tempat yang basah-basah ini akan minimum gitu ya. Jadi memang harus
cara merawatnya itu nggak bisa kayak motor-motor biasa gitu ya, nggak bisa yang apa kayak dirawat sekali 6 bulan gitu, itu nggak bisa. Jadi harus ada regular checknya. Jadi yang pertama itu adalah soal karetnya yang selalu lepas. Kemudian yang kedua itu adalah ini baut-baut yang kayak gini nih harus selalu dicek, dikencengin gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini baut-baut yang di disc brake-nya ini. Oke, baut yang di disc brake-nya ini harus rajin dicek. Oke. Selebihnya tidak ada masalah. Oke. Oke, sekarang saya ingin memperdengarkan suara Benelli Imperiale 400 ini begitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin mendengarkan suara mesin Benelli Imperial 1 silinder ini ya. Oke. Saya hidupkan dulu kuncinya, saya putar kuncinya. Oke, kemudian sampai speedometer jarumnya bergerak ke kanan terus kembali ke zero. Kemudian ini saya turunkan. Ini adalah engine cut off-nya. Kemudian ini gigi netralnya, itu netral. Kemudian sudah saya tinggal tekan on saja. Nah, ini suara mesinnya. Ya, suara mesin dari Benelli Imperial. Saya tidak mengganti knalpotnya karena memang saya berpikir knalpotnya seperti ini sudah bagus, tidak perlu diganti lagi. Jadi ini semua masih sesuai dengan standar sepeda motor ini. Ya, mari kita dengarkan suaranya. Lampunya lampu bulat gitu. Jadi bukan tahu aja yang bulat, lampu juga bulat. Baik, begitu saja teman-teman review 6 bulan setelah saya menggunakan